guys, kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan kembali lagi bertemu bersama gua, Andreas Tiva. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita hari ini spesial guys, mau review mobil yang ada di belakang gua ini. Mobil yang sangat-sangat fenomenal, yang sangat-sangat antik guys, yang ada di Sinar Harapan Motor. Kenapa gue bilang antik? Karena kilometernya masih minim sekali. Berapa sih kilometernya? Baru 15 ribuan aja guys. Mobilnya apa? Tapi nanti dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor. Dan share semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Karena berbagi itu sangat indah loh guys. Nah, seperti teman-teman lihat, teman-teman pasti tahu lah mobilnya yang sangat tidak asing lagi dilihat. Mobilnya sangat laris manis di pasaran, yaitu Honda HR-V yang 1500 cc tipe CVT tahun 2015 guys. Jadi mobil ini adalah salah satu mobil antik yang ada di Sinar Harapan Motor. Seperti yang tadi gue udah sebutkan di awal, karena kilometernya masih 15.000 saja guys. Dan teman-teman juga pasti sudah banyak orang yang mereview tentang Honda HR-V ini. Dari segi penampilan, mobil ini sangat disukai oleh semua kalangan. Dan apalagi terutama kalangan muda, ini cocok sekali guys. Karena mobilnya kenapa? Mobilnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Mobilnya sedang-sedang aja guys. Yuk kita lihat dari bagian depan. Mobil ini didesain cukup simple menurut saya, dan agak sedikit kelihatan bulat gitu ya, imut-imut manis gitu, tapi agak kelihatan keker. Dari segi lampu, dia masih menggunakan lampu halogen biasa, belum high day, belum proyektor maupun belum LED. Dan di bawahnya ada lampu fog lamp, dibaut dengan grill yang bernuansa warna hitam, dan ada aksen chrome-nya sebelah sini, dan ada logo Honda yang cukup besar di bagian sebelah tengah guys. Dan di bagian bawah, bempernya agak sedikit imut ya, karena dia ada lonjongannya di sebelah sini guys. Jadi kelihatan lebih manis, atau seperti kayak kumis gitu ya, kumis lele gitu ya. Jadi kelihatan lebih keren banget ya guys. Yuk kita mau cek di bagian sebelah kanan dari mobil ini. Dari sebelah kanan mobil ini juga terlihat tidak terlalu banyak aksen, tidak banyak krum-kruman juga di bagian sebelah kanan. Ada spion, kemudian ada lampu sen yang cukup pipi, yang cukup kecil, yang hampir tidak kelihatan. Dan kemudian dari bagian sini masih ada belum banyak list chrome, dan handle-nya juga sudah handle chrome, sudah modelnya yang model tarik guys. Kemudian di sini ada untuk membuka dan atau mengunci pintu dari mobil tersebut. Dan kita mau lihat guys, dari kakinya, dari kaki-kakinya dia menggunakan sepatu apa ya? Kita mau lihat ya. Dia menggunakan ban tipe Dunlop yang SP Sport ring 17 dengan profil ban 215/55 R17. Dia menggunakan pelek atau ban yang berukuran ring 17 yang didesain warna silver dengan ada palangnya 1, 2, 3, 4, 5 palang. Jadi didesain dengan warna silver yang cukup, menurut saya cukup manis dan cukup sporty juga karena memakai ring 17. Dari bagian belakang juga sama semuanya, dia sudah pakai double cakram. Mobilnya sudah depan belakang cakram, dan handle pintu bagian belakang ada di sebelah sini. Yuk kita mau lihat di dalam kabin bagian depan. Kita masuk ke dalam kabin Honda HR-V tahun 2015 ini yang tipe CVT. Kalau dari pintu sebelah kanan, dia masih berbahan bludru atau berbahan sweat yang cukup halus, cukup enak. Tapi ini sayangnya agak sedikit kotor lama-lama ya. Lebih baik kalau misalnya teman-teman emang suka dibahutin kulit, ini juga bisa. Tapi menurut saya ini juga udah cukup enak sih, cukup halus ya. Tapi kalau yang tipe Prestige yang di atasnya itu sudah berbahan kulit. Ada handle chrome di sebelah sini, ada untuk pengaturan mirror, dan ada untuk pengaturan retext spionnya sebelah sini. Ada unlock dan lock, dan power window ada 4, dan hanya di otomatis sebelah kanan posisi driver yang otomatis power window-nya. Dari sebelah sini ada kisi AC, kemudian ada pengaturan AC,
Kemudian di sini ada untuk pengaturan lampu, ada fog lamp, dan dia belum otomatis guys. Jadi masih secara manual. Dan dari setir dia sudah dilengkapi dengan pedal shift guys. Jadi dia sudah ada pedal shift, ada untuk up dan ini untuk down. Dari segi pengaturan di tombol sebelah kiri ini udah ada audio steering switch, ini ada pengaturan untuk push control. Dan ini pengaturan wiper yang juga belum otomatis, masih secara manual guys. Dari segi tengah dia sudah pakai AC yang digital. Jadi tidak terlihat untuk panel AC-nya. Kalau kita nyalakan, kita coba nyalakan di sini start stop ya teman-teman. Kita pencet sekali, mobilnya nyala dan AC-nya kelihatan digital. Jadi sangat-sangat bagus sekali guys. Ini untuk pengaturan fan-nya kita tinggal touch. Kemudian ini untuk pengaturan suhunya. Jadi teman-teman bisa atur suhunya secara digital. Dan untuk pengaturan persneling dia modelnya tuas tarik. Ini sini ada pencetannya, tinggal tuas tarik dari P, R, N, D, dan S. Ada electric parking brake, kemudian ada brake hold. Ini brake hold fungsi untuk apa? Misalkan teman-teman lagi di posisi D, teman-teman sudah aktifkan brake hold. Jadi kalau misalnya di jalan teman-teman nggak perlu ke netralin, dia akan nge-lock secara sendiri. Jadi kalau teman-teman gas, mobilnya bisa langsung jalan sendiri. Dari segi head unit, dia juga standarnya memakai GVC dan dilengkapi dengan kamera mundur guys. Dari segi plafon kabin dia tidak banyak aneh-aneh, tidak ada kotak kacamata, dia masih pakai lampu biasa yang modelnya ditekan. Kemudian sun visor-nya juga dia sudah ada mirror dan ada lampu, dan di sisi driver juga sudah ada mirror dan lampunya guys. Tapi ini masih diplastikin guys, karena kilometer masih 15.000 gitu. Kemudian di bagian bawah ini ada 2 buah cup holder guys, yang ada armrestnya yang teman-teman bisa setting, bisa mundur, bisa maju. Jadi kalau ini posisi sudah pas atau mau munduran lagi juga bisa masukin cup holder 2 biji. Jadi model cup holder juga cukup lucu guys, karena dia bisa ditutup dan dibuka seperti ini. Jadi kalau ini agak sedikit tinggi, kalau ditutup dia posisinya untuk minumannya agak sedikit masuk ke dalam. Dan yuk kita mau cek di baris bagian belakang dari mobil Honda HR-V ini. Nah guys, sekarang kita sudah ada di posisi belakang dari mobil HR-V yang ini. Sebelumnya kita sudah review juga mobil HR-V yang tipe Special Edition tahun 2019 yang warna merah itu guys. Dari segi belakang juga tidak banyak perubahan dengan yang maupun Special Edition, tapi yang membedakan adalah joknya ya guys ya. Kalau ini masih ada bahan sweatnya di sini di tengah, tapi sini bahannya semi kulit. Jadi setengah-setengah, kalau ininya sweat, bludru, dan ininya kulit guys. Tapi kalau di bagian pintunya ini masih sweat, ini masih sweat semua, jadi masih berbahan bludru, tapi halus loh guys, bahannya enak banget sih sebenarnya. Handle-nya juga masih handle chrome, power window-nya juga belum otomatis, jadi masih manual. Di sini ada handle gripnya, kemudian ada hook yang teman-teman bisa gantung untuk baju mungkin, atau jas teman-teman yang teman-teman bisa gantung di sebelah sini. Kalau dari segi legroom dan headroom, ini posisinya sama seperti yang kita sudah review sebelumnya di yang warna merah. Headroomnya juga cukup lapang, legroomnya juga cukup lapang, dan ini juga ada headrest yang kita bisa adjust secara nyaman guys. Tapi sayangnya dia pengaturan recliningnya dia sudah nggak bisa, karena ini sudah standarnya dia cuman ada satu aturan. Jadi cukup nyaman juga, cukup rebah juga. Jadi buat teman-teman posisi perjalanan jauh ini teman-teman bisa tidur sih dengan nyaman. Dan ada armrest di bagian tengah, jadi bikin perjalanan Anda, suasana Anda bisa tidur dengan nyenyak guys. Yuk kita mau lihat bagasi bagian belakangnya. Dari bagian belakang tidak ada perbedaan juga seperti yang Special Edition, karena hampir sama, nggak ada logo nggak ada logo Special Edition, hampir sama. Lampunya sudah LED, tapi lampu sennya dan lampu mundurnya belum LED. Dia masih lampu senja dan lampu remnya yang sudah LED. Kita mau lihat bagian belakangnya. Dan sorry guys, sebelumnya ada kamera mundur ya. Kita mau lihat bagian dalamnya. Kabinnya sama
seperti Honda HR-V pada umumnya yang special edition yang kemarin kita review sebelum juga sama. Tapi di sini ada lampu guys. Untuk jadi kalau teman-teman malam ini teman-teman bisa lihat karena ada lampunya di sini yang teman-teman bisa mati dan bisa nyalakan di sebelah sini. Kemudian di balik tempat ini ada toolkit beserta ban serep yang masih bagus dan belum pernah turun guys ban serepnya. Ini perlengkapannya guys. Untuk luas, ini cukup luas dan enaknya guys, dia bisa dilipat secara rata lantai guys. Tuh, ini sangat mudah sekali jika teman-teman mau bawaan barang banyak dan dia sangat-sangat lapang dan sangat-sangat besar sehingga bisa teman-teman mungkin perjalanan jauh gitu ya, mau tidur di mobil pun ini juga bisa guys. Wah, tuh. Karena ini enak banget guys. Bisa tidur di dalam mobil kalau perjalanan jauh. Luas guys, karena dia flat floor alias rata lantai. Kita mau cek lagi di posisi sebelah kanan dari mobil ini. Dari sisi sebelah kiri atau sebelah kanan dari belakang, dari sebelah kanan ya, ini kanan kiri ya. Dari sebelah kiri mobilnya guys, ini ada tangki bensin di sebelah sini dan pelek belakangnya juga sama, masih pakai ring 17 dengan profil ban 215R55R17 dan dia sudah double cakram. Dan untuk membuka pintu bagian belakang di sini guys, ada tuasnya. Ini mengingatkan kita juga sama seperti Honda Juke. Honda Juke. Nissan Juke maksudnya guys. Jadi dia mirip sekali. Dia tidak terlihat. Jadi kalau sekilas mana pintu belakang dipikir mobilnya 2 pintu, ternyata 4 pintu guys. Buka di sini. Kacanya juga pakai Vicul standarnya. Sama guys seperti yang di sebelah kanan. Ini masih bludru, bahannya masih suede, ada handle chrome, ada speaker, ada yang dibaut dengan nice chrome. Kita mau lihat bagian depannya. Handle juga sama guys, ini handle chrome dan sini bisa untuk mengunci pintunya dari sebelah kiri bagian penumpang. Masuk ke dalam kabin, bagian sebelah kiri sisi penumpang. Lacinya sudah soft opening sama seperti yang special edition. Juga ini bahannya juga sudah soft touch, alas kulit dan ini juga sudah masih plastik. Ada speaker di depan. Kemudian ini tadi servicer udah ada lampu dan mirror dan AC-nya guys. Ini yang kemarin saya sudah bilang, ini AC-nya ada 3 di depan dan ini enak banget kalau duduk depan. Kenapa? Karena dari segala sisi kena. Dari sebelah kanan kena, sebelah kiri kena dan sebelah tengah bisa kena guys. Dan yang bikin masih saya bingung guys sampai saat ini, kenapa dia dibikin desainnya agak seperti miring ya guys. Jadi head unitnya tuh nggak simetris ke tengah, tapi agak miring ke bagian driver di sebelah kanan. Saya juga bingung, ini jadi posisinya agak begini, terus habis itu dia agak ke dalam gitu, jadi agak miring ke sana. Ini juga desain AC-nya juga agak ke sana. Jadi yang ini patokannya sini lurus, ininya agak miring ke sebelah sana. Tapi it's okay guys, desainnya sangat lucu sih, sangat unik. Yuk, kita mau langsung test drive aja pakai mobil HR-V tipe E ini tahun 2015. Kita rasain tarikannya gimana sih? Ada beda nggak sih yang dengan special edition? Yuk, kita langsung aja. Nah guys, sekarang kita ada di dalam kabin dari HR-V yang tipe E tahun 2015. Kilometer teman-teman juga bisa lihat masih 15.000. Masih sangat-sangat rendah guys. Untuk tahun 2015 dia kilometernya masih 15.000 kan. Jadi teman-teman segeralah, cepatlah, carilah, kontaklah, test drive lah mobil ini sebelum diambil sama orang lain guys. Karena kilometer untuk sekelas HR-V tahun 2015 ini sangat-sangat langka. Dan pajaknya masih panjang sampai bulan 11 tahun 2021. Ini mobil super mobil impian guys. Kenapa mobil super impian? Mau kilometer rendah dan pastinya pajaknya panjang, masih 1 tahun loh guys. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, nggak usah mikirin kilometer, nggak usah pikirin pajaknya. Yuk kita mau langsung jalan guys. Sebelumnya kita mau pakai safety belt dulu. Kita mau pakai safety belt dulu demi keselamatan kita bersama. Dan kita electric parking brake-nya juga elektrik. Dan kita mau coba langsung tarik. Wow, tarikannya sangat-sangat
Enak sekali guys, ciri khas dari HR-V. Dan mobilnya emang cocok ya, besar enggak, kecil enggak, emang ini mobil yang sangat cocok. Coba kita tarik lagi guys. Suara dengungan mesinnya sangat ciri khas sekali. HR-V ini kita bisa mainkan pedal shift-nya di sebelah sini guys. Kemudian di sini ada cruise control, kemudian di sini ada audio string switch yang bisa teman-teman pakai untuk pengaturan volumenya guys. Jadi mobil yang sangat nyaman untuk dikendarai, mobil yang sangat enak dan cocok buat kalian para generasi muda maupun yang generasi sudah lanjut usia. Karena nggak sedikit juga sih guys yang orang tua biasanya udah lanjut usia pakai mobil HR-V. Karena kenapa waktu itu saya pernah nanya, karena mobilnya nyaman sekali, kemudian untuk posisi badan mengemudi juga enak, kemudian posisi mobilnya juga nggak begitu besar, nggak begitu kecil, dan bertenaga dan cukup irit juga untuk sekelas HR-V. Itu aja guys. Yuk kita lanjut balik lagi ke showroom kita guys. Nah guys, demikian review singkat kita pada hari ini mengenai Honda HR-V yang tipe E tahun 2015 ini, yang kilometernya baru 15.000 dan pajaknya panjang sekali sampai bulan 11 tahun 2021. Segeralah guys miliki mobil HR-V tahun 2015 ini, jangan sampai terlambat. Langsung aja hubungi, alamat dan nomor telepon ada di bawah ini. Teman-teman bisa langsung test drive, teman-teman bisa tanya-tanya, teman-teman mau beli cash, mau beli kredit, kita berikan yang terbaik buat kalian semuanya. So, jangan sampai terlambat, segera kontak kami semua. Ada alamatnya yang tadi kita sudah tuliskan di description juga kita sudah tuliskan. Gua Andreas Diva pamit undur diri. Ditunggu lagi review-review yang pasti yang menarik seputar otomotif hanya di channel Sinar Harapan Motor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor, dan share semua video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Gua Diva pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang pasti sangat menarik buat kita semua. See you, bye-bye!